Dan kita tahu bersama-sama bahwa semua amal ibadah, termasuk puasa, yang dikerjakan di bulan Al-Muharram, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena masuk ke dalam bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan keutamaan bulan haram adalah setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi ada banyak hal yang bisa diangkat dari bulan Al-Muharram. Dan mari kita mulai dengan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadits riwayat Muslim, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi ta'dunahu al-Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fardhah qiyamul lail. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang kalian namai Al-Muharram atau yang bernama Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Adalah qiyamul lail. Ini adalah salah satu hadis yang sangat identik dan tidak bisa dipisahkan dengan bulan Al-Muharram. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Puasa di bulan Al-Muharram. Hadirin Allah muliakan, sebatas hadis ini saja, ini sudah membuat bulan Muharram itu begitu spesial. Dan secara otomatis akan disikapi dengan spesial juga oleh umat. Dan hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa bulan ini adalah bulannya berpuasa. Dan apa yang dimaksud dengan puasa di dalam hadis ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud puasa di dalam hadis ini adalah puasa sunnah mutlak gitu loh. Puasa sunnah mutlak. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah dan khususnya puasa sunnah mutlak. Makanya dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab, at-tatawul mutlaq bis-shaum fa hadza afdaluhul muharram kama anna afdal at-tatawil mutlaq bis-shalah qiyamul lail. Puasa sunnah mutlak itu paling afdol dikerjakan, paling utama dikerjakan di bulan Al-Muharram. Sebagaimana salat sunnah mutlak itu yang paling afdol adalah qiyamul lail. Dikerjakan di malam hari. Maka hadirin Allah muliakan, ini adalah waktunya kita berpuasa. Sehingga puasa yang ditekan atau yang hendaknya dikerjakan oleh umat bukan hanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu yang terbaiknya di bulan Muharram, hadirin. Nanti kita sedikit sebutkan. Tapi nggak perlu nunggu tanggal 10 untuk berpuasa. Ini hari-hari ini itu hari-hari berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Jadi hadirin Allah muliakan,
ini waktunya kita berpuasa dan hidupkan hari-hari kita dengan berpuasa. Dan kita tahu bersama-sama bahwa semua amal ibadah termasuk puasa yang dikerjakan di bulan Al-Muharram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena masuk ke dalam bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan keutamaan bulan haram adalah setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah puasa. Oleh karena itu saran kami di bulan Al-Muharram ini kembali kita mengingat dalil-dalil tentang keutamaan puasa dan esensi dari puasa, agar kita tertrigger, agar kita tercambuk untuk semangat berpuasa sunnah di bulan ini. Dan bagi yang masih punya hutang puasa Ramadan atau puasa wajib, silakan qadha di bulan ini, karena ini bulannya atau waktunya berpuasa. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan ini di bulan ini. Dan berbicara tentang puasa, hadirin sekalian, kata para ulama, as-siyamu sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Rabbnya. Makanya Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Kalau puasa, kata Allah, itu untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Aku yang akan langsung memberikan pahala untuk dia. Sebagai pesan bahwa puasa sangat spesial, sangat intimate dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya mengatakan illa shaum fa innahu li. Puasa itu untukku. Padahal kita tahu bersama-sama bahwa semua ibadah itu harus kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Ini adalah ibadah yang sangat intimate. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita isi hari-hari ini dengan berpuasa. Bagi yang sudah yang belum selesai hutangnya, bayar hutang pada bulan ini. Dan yang sudah clear, perbanyaklah puasa. Puasa sunnah mutlak. Niatnya apa? Puasa sunnah mutlak. Kalau puasa hari Senin, niat puasa hari Senin. Nanti masuk hari Selasa, niat puasa sunnah mutlak di bulan Al-Muharram. Nanti Rabu, niat puasa sunnah mutlak di bulan Muharram pada saat hari. Nanti Kamis kita niatkan puasa Kamis. Terus demikian. Bahkan kita tahu bahwa sebagian ulama untuk khusus bulan Al-Muharram, mereka bilang silakan berpuasa dari awal sampai akhir. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan sengaja dibolongin agar tidak disamakan dengan Ramadan. Itu penting. Jadi perbanyak puasa, perbanyak puasa dan perbanyak puasa. Dan kembali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang sangat direkomendasikan adalah puasa. Karena itu sir bainal abdi wa rabbi, itu intimate antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan innahu taraka syahawatihi wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena ia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya semata-mata untuk diriku. Allah tuh senang hadirin ketika kita puasa itu. Kenapa? Karena kita tuh meninggalkan syahwat kita. Kita meninggalkan makanan yang kita sukai, makanan favorit atau minuman yang biasa kita minum ketika tea morning atau coffee break. Itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah senang sekali jemaah. Maka ini momennya untuk kembali. Oleh karena itu sekali lagi tolong baca ayat-ayat atau hadisnya tentang keutamaan puasa sehingga kita tercambuk untuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram mumpung masih di awal-awal. Oh tapi berarti aku ketinggalan dong, kemarin nggak puasa, hari ini nggak puasa. Ya nggak apa-apa, kita masih punya cukup waktu. Kita masih mungkin weekend ini susah, kita bisa start Senin, lalu Selasa, lalu Rabu dan seterusnya.
Tapi jangan lepaskan. Ini momen besar. Dan jangan nunggu 10 hari, tanggal 10, kecuali kita memang nggak bisa, kita nggak mampu, kondisi kita nggak memungkinkan. Oke, itu silakan tunggu di tanggal 10. Tapi bagi kita yang mampu, berbanyak puasa hadirin. Ditambah lagi kita akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah mulai langka dan tidak populer, atau dalam bahasa ininya as-sunnah mahjurah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruhu ma'an amila biha min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang mulai langka, tidak familiar, jarang dikerjakan orang, dia hidupkan kembali, maka dia dapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi dia mendapatkan pahala amalan tersebut, dan dia mendapatkan pahala dari misi yang lain, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu dia akan mendapatkan pahala apabila ada orang yang terinspirasi olehnya, sehingga orang itu mengerjakan hal yang sama. Misalnya karena kita berpuasa, akhirnya anak-anak kita awalnya mereka nggak ada, sisi rumah tuh nggak ada yang puasa. Jadi ketika kita mulai berpuasa 1-2 hari pertama, orang rumah nggak ngeh gitu loh, tapi setelah itu mereka ngeh gitu, tiba-tiba misalnya jam 5:30, jam 6 kok ada piring kotor di dapur gitu loh. Oh, ternyata mereka ngeh kita itu sahur gitu loh, dan nggak cuci piring gitu. Penekanannya di situ. Karena kalau sahur kita cuci piring nggak ketahuan gitu loh. Ini udah sahur nggak cuci piring lagi. Akhirnya nanya, mungkin istri kita tanya, atau misalnya anak-anak tanya, ini ada apa? Terus biasanya kita makan siang bareng anak-anak misalnya di hari Ahad, ini enggak. Oh, ternyata ini sunnah Nabi SAW. Akhirnya mereka tertarik puasa gitu loh. Nah, itu kita dapat pahala anak kita tuh. Itu kalau anaknya 1, hadirin. Kalau anaknya 14, luar biasa, hadirin. Kita dapat pahala 14 orang gitu loh. Jadi itu baru dari keluarga inti, belum nanti tetangga gitu loh. Anak tetangga main ke rumah kita, terinspirasi. Anak tetangga sebelah kiri ribut sama bapaknya, kabur ke rumah kita, lihat kita sahur, terinspirasi. Akhirnya banyak yang ngikutin gitu. Itu dapat pahala besar. Nah, ini saatnya kita amalkan, hadirin sekalian. Makanya mumpung di awal, hidupkanlah sunnah Nabi kita SAW. Hidupkanlah sunnah Rasulullah SAW. Perbanyak puasa, perbanyak puasa, perbanyak puasa. Karena sayang untuk dilewatkan. Dan ulama mengatakan, kita tahu bahwa sebagian para salaf itu berpuasa di bulan-bulan haram, berpuasa di bulan-bulan al-haram. Dan ulama mengatakan bahwa afdalu siyamil ashuril al-haram siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik berpuasa sunnah, atau sebaik-baik puasa sunnah di bulan-bulan haram adalah berpuasa di bulan al-muharram gitu. Sebaik-baik puasa sunnah di bulan haram, ini agak tricky ya. Bulan haram, bulan al-muharram gitu. Bulan haram itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Nah, sebaik-baik 4 bulan itu untuk berpuasa, bulan Al-Muharram. Perbanyak puasa. Itu poin. Poin yang berikutnya, jemaah sekalian memuliakan, perlu kita ketahui bahwa kita tahu bersama bahwa 4 bulan haram ini 4 bulan yang istimewa. 4 bulan yang istimewa. At-Taubah 36 gitu. Lalu disebutkan Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui bahwa setelah ulama mengatakan 4 bulan ini 4 bulan yang istimewa, lalu mereka berbeda pandang bulan apakah yang paling istimewa dari 4 bulan haram.
Atau mereka sepakat Dzulqa'dah itu istimewa, Dzulhijjah itu istimewa, Al-Muharram itu istimewa, Rajab itu istimewa. Sebagaimana bulan Ramadan jelas sangat istimewa. Nah, mereka khilaf tuh. Mereka berbeda pandang. Bulan apa yang paling istimewa di antara 4 bulan haram ini? Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa yang paling istimewa adalah bulan Al-Muharram, sebagaimana pandangan Al-Hasan dan sebagian para ulama yang lain. Dan dalil mereka cukup kuat. Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanya dalam hadits Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Sa'altun Nabi SAW ayal laili khair. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, momen malam apa sih yang terbaik? Gitu. Ini kan malam nih. Di bagian manakah dari malam hari yang menjadi bagian malam terbaik? Wa ayul ashhuril afdal. Dan bulan apa yang terbaik? Lalu Nabi SAW menjawab, khairul laili jawfuh. Sebaik-baik malam itu di tengah malam, khususnya menjelang sepertiga malam terakhir. Wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Dan sebaik-baik bulan adalah bulan yang kalian namakan Al-Muharram, atau yang kalian sebutkan Al-Muharram. Sebaik-baik bulan. Dan yang maksud sebaik-baik bulan dijelaskan dalam riwayat lain, bahwa Nabi SAW mengatakan wa afdalus syuhur ba'da syahri Ramadan al-Muharram, dan sebaik-baik bulan setelah Ramadan adalah Al-Muharram. Ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami. Jadi maksud sebaik-baik bulan adalah setelah Ramadan. Nah, dalil-dalil ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan haram teristimewa. Terlepas sekali lagi ada perbedaan. Sebelum mengatakan yang paling istimewa bulan Dzulhijjah. Saya tidak mau masuk ke dalam pembahasan ini terlalu panjang. Yang saya ingin tekankan adalah kalau kita semangat beribadah di bulan Dzulhijjah, maka kita pun hendaknya bersemangat beribadah di bulan Al-Muharram. Betul, Al-Muharram tidak punya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah misalnya, tapi bulan Muharram punya keutamaan yang spesial. Betul, bulan Al-Muharram tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Ramadan dengan rukun Islam yang keempatnya, atau bulan Dzulhijjah dengan rukun Islam kelimanya. Ramadan punya puasa dan Dzulhijjah punya haji. Tapi sekali lagi sabda Nabi SAW di atas itu menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat spesial, dan hendaknya kita maksimalkan, khususnya 10 hari pertama. Kenapa demikian? Karena Abu Uthman An-Nahdi itu pernah menyampaikan, kanu yu'azzimun 13 al-ashra akhira min Ramadan wal ashra al-awwal min Dzulhijjah wal ashra al-awwal min Muharram. Dahulu mereka memuliakan dan mengagungkan 3 dimensi waktu. 3 dimensi waktu atau 3 waktu. Yang pertama 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama Dzulhijjah, dan yang ketiga 10 hari pertama Al-Muharram. Jadi kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, bahwa dahulu itu orang-orang, para ulama itu memuliakan, mengagungkan 3 waktu. Yang pertama tadi apa? 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama Al-Muharram. Siapa yang mengatakan itu, hadirin? Abu Uthman An-Nahdi. Tahukah kita siapa beliau rahimahullah ta'ala, dan siapa yang dimaksud beliau dahulu itu? Hadirin Allah muliakan,
Abu Uthman An-Nahdi bukan orang sembarangan. Beliau digelari Al-Imam, Al-Hujjah, Syekhul Waqt. Beliau digelari Al-Imam, Hujjah, dan beliau bagian dari apa, hadirin sekalian? Beliau di era siapa? Di era, ini pilih ya, di era Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Syafi'i? Coba. Oke, anda kerucutkan deh. Beliau di era Imam Malik atau Imam Syafi'i? Kalau dikerucutin lagi nggak? Beliau berada di era Imam Malik atau Imam Syafi'i? Coba, yang Imam Malik angkat tangan. Masya Allah. Yang Imam Syafi'i? Ya Allah, yang lain apa deh? Apa mau antum hadirin sekalian? Absen, Masya Allah. Ternyata wawasan antum luas ya hadirin. Karena beliau bukan di era Imam Malik dan Imam Syafi'i, bukan. Hebat, mayoritas ngerti ternyata ini loh. Anak harus ekstra hati-hati mulai dari sekarang. Anak berhadapan dengan bukan orang sembarangan ini loh. Beliau siapa? Kibarut tabi'in. Beliau mukhadram, muammar. Gitu. Beliau masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Beliau mengambil ilmu dari siapa? Dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat-sahabat besar hadirin. Usama bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Jadi ketika beliau mengatakan dahulu atau orang-orang sebelum kita, beliau dalam posisi kibarut tabi'in. Itu berarti para sahabat. Jadi para sahabat memuliakan 10 hari pertama Al-Muharram, sebagaimana para sahabat memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana para sahabat memuliakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Abu Uthman An-Nahdi bukan orang sembarangan, sebagaimana antum sudah tahu tadi. Luar biasa, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, kalau kita, jadi betul di 10 hari ini tidak ada Lailatul Qadar misalnya, sebagaimana 10 hari terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi mungkinkah para sahabat memuliakan sebuah waktu ngasal tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mungkin memang tidak sama, tapi seringkali kita jomplangnya terlalu parah hadirin. Marginnya itu terlalu jauh antara semangat kita beribadah di 10 hari terakhir dan di 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan semangat kita beribadah di 10 hari pertama Al-Muharram. Padahal Abu Uthman An-Nahdi mengatakan demikian. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, pentingnya kita memaksimalkan hari-hari ini. Maksimalkan 10 hari maksimalkan bulan Al-Muharram, khususnya di 10 hari pertama Al-Muharram, dan tentu saja secara spesifik berpuasa di hari Asyura yang kita akan tekankan ba'da salat maghrib insyaallah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan sebelum kita salat maghrib, dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan bahwa di antara hal yang hendaknya kita tekankan adalah memaksimalkan hari ke-10 dari bulan Al-Muharram dengan berpuasa sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau ditanya tentang puasa Yaumi Ashura, berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yawman yataharra fadlahu 'ala al-ayyami ila hadzal yawm wa hadha syahr. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di sebuah hari di mana beliau benar-benar berusaha mendapatkan keutamaan hari tersebut dibanding hari-hari yang lain kecuali di hari ini, maksudnya hari Ashura, wa hadha syahr, dan di bulan Ramadan. Jadi Ibn Abbas mengatakan bahwa aku nggak pernah lihat Rasulullah SAW begitu berjuang, begitu semangat berpuasa untuk mendapatkan keutamaan di hari tersebut kecuali berpuasa di bulan Al-Muharram, maaf, di tanggal 10 di bulan Al-Muharram, yaitu Ashura. Dan di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan itu bulan Ramadan, kalau satuan hari, kata Ibn Abbas, menurut pengalaman beliau dan testimoni beliau, itu di tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Jadi maksimalkan 10 hari pertama ini, khususnya di tanggal 10 kita berpuasa. Dan Nabi kita SAW ketika ditanya tentang puasa Ashura oleh seseorang, sebagaimana dalam hadis Muslim, beliau menyampaikan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah menghapuskan dosa-dosa setahun ke belakang. Setahun ke belakang. Dari pahala atau keutamaan puasa Ashura diantaranya adalah menggugurkan dosa selama satu tahun. Selama satu tahun. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesempatan besar bagi kita, hadirin Allah muliakan. Dan menariknya, kita tahu dalam keterangan hadis-hadis yang sahih dalam hadis Bukhari dan Muslim, itu disampaikan tentang puasa Ashura. Fakuna ba'da dzalika nasumuhu, gitu. Kami dulu itu berpuasa di hari Ashura. Wa nusawwimu sibyanana as-sighar, dan kami kondisikan agar anak-anak kecil kami pun berpuasa. Jadi bukan orang dewasa dulu, para sahabat, tapi anak-anak kecil dikondisikan puasa tanggal 10 Al-Muharram. Wa nadhhabu ila al-masjid fa naj'al lahum al-lu'bah min al-ahad fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'taynahu iyyaha hatta yakuna 'inda al-iftar. Lalu kita bawa mereka ke masjid, lalu kita kasih mainan. Kalau mereka nangis, lapar gitu loh, itu kita sibukkan mereka dengan mainan tersebut. Dalam riwayat, fa idza sa'aluna ta'ama a'tainahum lu'bah, kalau mereka minta makan, ngerengek minta makan, kita kasih mainan, gitu loh. Kita kasih mainan, nulhihim, gitu loh. Sehingga kita sibukkan anak-anak kita, sehingga mereka lupa, mereka lapar, hatta yutimu sawmahum, sampai mereka selesaikan sampai maghrib, gitu loh. Gitu. Ya
persis kayak antum gitu, anak ini kasih gadget gitu, tapi motifnya beda gitu. Kita nggak mau direpotin anak, jadi kasih gadget lah, kasih mainan dan segala macam. Tapi dulu para sahabat bukan nggak mau disibukkan, itu untuk mengalihkan perhatian mereka biar nggak lapar dan bisa selesaikan puasa sampai maghrib gitu. Dan di waktu yang sama mereka punya waktu untuk bermain dengan anak-anak, punya waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka dan seterusnya. Makanya apa kata mereka? Kami bawa mereka ke masjid gitu. Jadi anak-anak nggak ditinggalin gitu loh. Jadi aku bener ya Pak Ustadz ya, kalau aku tuh kasih gadget aja sama wifi gratis, terus aku tinggalin di dalam kamar. Bukan, mereka bawa ke masjid, mereka ajak anak-anak ke masjid, itu riwayatnya. Jadi ini menunjukkan betapa, yang pertama betapa pentingnya puasa Asyura, bahkan sama anak-anak kecil dilatih demikian. Dan yang kedua, bagaimana mereka mendidik anak-anak untuk berpuasa, bagaimana mereka menterbiah anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Bahkan itu tadi, artinya banyak di antara kita ketika mendidik anak-anaknya berpuasa, begitu anak-anaknya merasa lapar, lalu anaknya diajarin mengibarkan bendera putih, udah nyerah aja, lalu dibuatin makanan lah, telur dadar lah dan seterusnya. Tapi para sahabat dulu, begitu anaknya merasa lapar, nggak disuruh fight lagi dan dialihkan perhatian, disuruh main lah, diajak ke inilah, diajak bicara lah, dikasih mainan agar mereka lupa. Hatta yutimmu saumahum, sampai mereka menyelesaikan puasa mereka di hari tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengikuti sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, di tanggal 10 bukan hanya kita saja yang berpuasa, tapi ajak anak-anak berpuasa. Ajak anak-anak berpuasa. Karena itu yang dipraktikkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sekali lagi jamaah yang Allah muliakan, ada banyak hal yang belum kita kerjakan di bulan Al-Muharram di tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun lalu apalagi. Nah, tahun ini harus beda. Tahun ini harus benar-benar ditekankan dan tetap ikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, dan kita dengar keterangan para ulama kita. Itu yang harusnya kita lakukan pada bulan Al-Muharram di tahun ini. Dan alangkah baiknya apabila kita tidak hanya berpuasa di tanggal 10, tapi kita juga berpuasa di tanggal 9. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, la in baqaitu ila qabil asumanna, kalau aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, kalau tahun depan aku masih atau kami masih hidup, maka kami akan berpuasa tanggal 9, tapi pada Allah beliau wafat sebelum tahun depan di bulan Al-Muharram. Jadi ini bisa dikatakan keinginan Nabi SAW yang belum terwujud. Pertanyaannya bagaimana respon kita sebagai umat yang mengaku mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadirin, ada banyak anak itu merenovasi rumahnya di kampung, padahal mereka nggak tinggal di kampung dan nggak ada rencana tinggal di kampung, dan kakak adik mereka nggak ada yang tinggal di kampung lagi. Tapi kenapa direnovasi? Ketika ditanya, Mas, kenapa renovasi rumah di kampung? Itu cita-cita ayah, cita-cita ibu, tapi kalau Allah keburu meninggal, saya tuh terpanggil untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Lalu bagaimana dengan umat ketika mendengar nabinya alaihi salatu wasallam menyampaikan, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi, kalau aku hidup di tahun depan di bulan Al-Muharram, maka aku akan berpuasa tanggal 9. Jadi ini hal yang penting, hadirin yang Allah muliakan. Maka berpuasalah di tanggal 9 dan 10, dan kalau bisa maksimalkan banyak berpuasa di bulan Al-Muharram, bukan tanggal 9 dan 10 saja. Tapi sekali lagi ini yang puasa yang ditekankan di bulan ini. Dan kita tahu bersama-sama bahwa hari Asyura adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah hancurkan Fir'aun. Itu di bulan atau di hari
Ashura, dan insya Allah kita akan bahas tentang hal ini di pertemuan yang akan datang. Tapi secara singkat saja agar kita semakin semangat untuk berpuasa hari Ashura, maka yakinlah bahwa ini hari yang spesial, hari di mana Allah mengangkat bendera tauhid dan Allah jatuhkan kesyirikan dan ikon kesyirikan dunia yaitu Fir'aun. Dan ini memberikan spirit kepada kita bagaimana ini adalah harinya para ahli tauhid, harinya para ahli ibadah, harinya orang-orang yang komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, harinya syiar. Maka ini bukan hanya sekedar berpuasa sendirian atau berpuasa di tengah-tengah keramaian, tapi ini adalah hari yang sangat fenomenal, hari yang luar biasa, dan hari yang dimuliakan oleh banyak pihak dan umat terdahulu. Dan apakah kita mau menjadi bagian dari sejarah atau kita hanya menjadi penonton pada tanggal 10 Al-Muharram tahun ini? Dan hadirin Allah muliakan, sekali lagi berpuasalah dan perbanyak amal ibadah di bulan Al-Muharram. Bahkan sebagian para ulama-ulama klasik itu berpuasa Ashura walaupun mereka sedang safar, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abu Ishaq, seperti Az-Zuhri. Jadi mereka berpuasa walaupun mereka sedang safar. Lalu mereka ditanya, kok kenapa kan lagi safar gitu, Ramadan aja ada rukhsah berbuka, kenapa anda ini kan nggak, ini bukan puasa wajib, ini bukan puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT, ini kan puasa sunnah. Apa jawab para ulama tersebut? Ramadan lahu iddatun min ayamin ukhar. Di bulan Ramadan Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fa iddatun min ayamin ukhar. Anda bisa ganti di waktu yang lain, Anda bisa qada. Wa Ashura yafut, kata mereka. Tapi puasa Ashura, kalau kita nggak puasa maka tidak ada dalil atau tidak ada nas yang mengatakan hal yang sama. Jadi kalau bulan Ramadan jelas ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Tapi kalau Ashura enggak, yafut, kata mereka. Jadi bayangkan mereka tetap bela-belain puasa walaupun sedang safar. Dan nama-nama besar diriwayatkan, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Abu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahum. Oleh karena itu dan itu juga disampaikan oleh Imam Ahmad, annahu yusamu Ashura fi safar, bahwa puasa Ashura tetap dikerjakan ketika sedang safar. Itu yang dikatakan oleh beliau. Maka manfaatkan. Dan bagi ibu-ibu atau wanita yang sedang haid, sekali lagi, kalau kita dari awal sudah bertekad puasa Ashura dan haid, maka kita tetap dapat pahalanya karena kita punya niat, punya tekad dari awal. Dan bagi yang qadarullah berhalangan, mungkin sakit dan seterusnya, maka sekali lagi insya Allah dia juga dapat pahala hari tersebut, karena sekali lagi dia sudah bertekad, dia sudah berniat, tetapi dia terhalang dengan kondisi yang diakui oleh syariat. Dan kalau dia bisa lakukan, kasih makan orang yang berbuka. Kita tahu kaidahnya bahwa man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Sekali lagi, ini hari-hari yang indah, hari-hari yang spesial. Ini adalah satu dari 4 bulan haram. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Hasan mengatakan ini bulan haram terbaik di antara 4 bulan haram secara keseluruhan. Itu mungkin secara 10 hari pertama kalah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tapi bulan itu bukan hanya 10 hari, bulan itu sampai 29 atau 30. Dan bagaimana penekanan tentang masalah puasa di bulan ini, lalu bagaimana adanya 10 hari pertama di bulan Muharram yang dimuliakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, lalu juga bagaimana adanya hari Ashura, hari kemenangan salah satu hamba Allah terbaik, Nabi Musa ulul azmi minar rusul, dan kehancuran ikon dari kesombongan, ikon dari kesyirikan, ikon dari kekufuran, yaitu Fir'aun. Maka hendaknya kita muliakan sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam dan para sahabat memuliakannya. Dan poin yang berikutnya, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, bahwa hadirin Allah muliakan,
Dengan kita memaksimalkan bulan Al-Muharram, dengan kita memaksimalkan bulan Al-Muharram, itu berarti kita kita memiliki start yang bagus di tahun 1445 Hijriah. Start yang bagus di tahun 1445 Hijriah. Dan start yang bagus itu penting. Start yang bagus itu penting. Hadirin, kita lemah, kita banyak kekurangan, kita banyak terjatuh dalam kekhilafan, kita labil. Kalau kita nggak bisa sapu bersih selama 12 bulan, maka dijelaskan sebagian para ulama, setidaknya pegang dan perjuangkan beberapa bulan, dan diantaranya adalah Dzulhijjah dan Al-Muharram selain Ramadan. Kenapa demikian? Karena keunikan, kalau Ramadan nggak perlu diragukan lagi, tapi Dzulhijjah dan Al-Muharram adalah pembukaan dan penutupan. Makanya kata Al-Hafidh, faman shoma syahra dzulhijjah siwal ayyamil al-muharram siyamuha minhu wa shoma al-muharram faqad khatama as-sanata bi ta'ah wa iftataha bi ta'ah. Barang siapa yang memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah dan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram, maka ia telah menutup sebuah tahun dengan ketaatan dan dia membuka sebuah tahun dengan ketaatan. Fayurja an tuktaba lahu sanatuhu kulluha ta'ah. Dan orang yang seperti itu diharapkan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang punya track record yang baik dalam tahun tersebut. Fa inna man kana awwalu amalihi ta'atan wa akhiru ta'atan fa huwa fi hukmi man istaghraqa bi ta'ah ma bainal amalain. Karena ada sebuah kaidah di dunia para ulama, barang siapa yang start amalnya atau start perjalanannya ketaatan dan akhir dari perjalanan atau amalnya ketaatan, maka dia dihukumi seperti orang yang menyapu bersih perjalanan itu dengan ketaatan. Ma bainal amalain.